Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Di kesempatan kali ini kita mau belajar tentang bagaimana menenangkan amigdala nih, cara menenangkan amigdala. Banyak banget ya caranya, tapi kita mau belajar satu-satu nih. Yang pertama adalah dari cara memperhatikan nafas kita. Nah, teman-teman ingat ya kalau kita punya mantra itu ikhlas, sabar, dan sadar. Kita sebenarnya sudah banyak membahas tentang ikhlas dan sabar. Saya yakin juga teman-teman sudah berupaya untuk belajar ikhlas dan sabar. Tetapi kalau belajar sadar ini memang menjadi salah satu hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya apa makna sadar di dalam kalimat mantra kita? Jadi gini teman-teman, pada dasarnya banyak di antara kita ini hidupnya itu tidak sadar. Dalam artian tidak selalu berada pada kondisi saat ini dan sekarang. Mungkin saat teman-teman mendengarkan video ini, banyak di antara teman-teman itu punya pikiran itu kemana-mana. Ada yang mungkin mikirin nanti mau makan apa, ada yang mungkin mikirin tadi habis apa gitu ya. Jadi pikirannya itu selalu ke masa lalu atau ke masa depan. Ya, jadi tidak selalu berada pada kondisi saat ini dan sekarang. Kalau teman-teman sadar pada kondisi saat ini dan sekarang, maka teman-teman akan selalu berada pada kondisi here and now. Ketika saya sedang bicara seperti ini, ditonton sama teman-teman di HP atau smartphone atau TV teman-teman, maka teman-teman benar-benar sedang memperhatikan apapun yang saya ucapkan. Begitu juga, saya juga menyadari, seringkali saya sulit juga untuk berada pada masa kini dan saat ini. Banyak diantaranya mungkin saya merasa, aduh, kayaknya kok saya kepikiran tadi ngapain aja ya. Bahkan saat saya sedang berbicara dengan teman-teman, saya sedang memegang HP dan pembicaraan yang kita lakukan tidak sepenuhnya saya mendengar, tapi saya lebih berpikir tentang hal-hal yang lain. Menariknya, banyak di antara kita merasa dengan membantu diri kita melakukan banyak hal sekaligus, kita jadi lebih cepat melakukan pekerjaan itu. Tapi nggak memikirkan tentang kualitasnya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang multitasking, orang bangga. Bahkan mereka bangga kalau mereka bisa berada pada situasi tertentu tanpa mereka sadari. Ini menarik nih ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya pergi ke kantor. Ya, di jalan, tahu-tahu pokoknya udah otomatis sampai di kantor. Tadi ditanya, habis dari mana? Dari rumah. Terus kemudian apa aja yang dilihat di jalan? Nggak tahu lah, tiba-tiba udah di kantor aja, seperti itu. Ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin teman-teman perlu lihat, perhatikan baik-baik. Bagaimana melatih kesadaran itu adalah tetap berada pada kondisi saat ini dan sekarang. Nah, lalu bagaimana nih cara melatihnya? Karena seringkali kita itu bingung juga gitu ya. Saya kayaknya berupaya banget nih dok melatih pikiran saya. Ketika saya berbicara seperti ini, saya pun harus memfokuskan pada apa yang saya mau bicarakan. Walaupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kondisi seperti ini kadang-kadang terjadi banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya, ingatan, memori kita di masa lalu, apa yang kita hadapi di depan, atau lingkungan saat itu. Sehingga memang kalau kita mau belajar untuk sadar, pada tahapan awalnya disarankan berada pada kondisi yang kondusif. Kondusif itu maksudnya apa? Kondusif itu adalah berada pada situasi yang tenang, yang di lingkungan itu tidak banyak yang akhirnya mempunyai kesan ya bisa mengganggu. Hal-hal seperti ini bisa dilakukan dengan cara latihan pernapasan. Latihan pernapasan, teman-teman bisa memperhatikan nafas keluar masuknya teman-teman.
Dengan cara seperti ini, teman-teman akan berupaya mempunyai kesan dalam kondisi itu adalah memperhatikan yang sedang teman-teman jalani, yaitu bernafas. Kan nggak mungkin bernafas di masa lalu buat cadangan masa kini. Ya, atau misalnya saya mau mengambil cadangan nafas saya di masa lalu supaya saya sekarang bisa ngerjain yang lain selain nafas. Kan enggak. Jadi kita akan pastinya bernafas itu saat ini dan sekarang. Nah, belajarlah untuk memperhatikan hal-hal itu. Pelan-pelan teman-teman perhatikan ya apa yang memang mungkin bisa terjadi pada kondisi ini. Dan akhirnya teman-teman akhirnya bisa ya melakukan kesadaran berpikir ke saat itu dan saat sekarang. Yang kedua, yang mungkin bisa dilakukan juga adalah seperti yang tadi saya sudah lakukan. Kalau teman-teman perhatikan, pembicaraan saya lebih lambat daripada biasanya. Ya, saya pelan-pelan ngomongnya. Ini tujuannya apa nih teman-teman? Tujuannya adalah saya benar-benar menyadari kata-kata yang saya keluarkan dari mulut saya yang tentunya berasal dari pikiran saya. Dengan menyadari secara sadar pikiran dan perasaan saya, maka saya tahu persis apa yang saya ungkapkan. Nggak terburu-buru. Belajar untuk menguasai pikiran dan perasaan serta bicara kita ini. Inilah salah satu cara juga yang bisa membantu kita berada pada kondisi saat ini dan sekarang, here and now. Ya, jadi tadi sudah kita lakukan latihan pernapasan yang harus dilakukan teman-teman setiap hari, minimal 15 menit. Ya, teman-teman duduk, berdiam diri, boleh memejamkan mata, boleh tidak, fokus pada nafas teman-teman keluar masuknya. Boleh pakai hitungan-hitungan, boleh, silakan, nggak apa-apa. Yang suka sering diberikan ya di dalam watch itu ya, smartwatch atau mungkin di teman-teman pernah nonton di YouTube itu ya. Tarik nafas ya 6 detik, kemudian keluarkan 4 detik atau sebaliknya, apapun lah, karena banyak banget latihan-latihan seperti itu. Dengan demikian teman-teman menyadari nafas teman-teman. Dan yang kedua tadi, belajar untuk berbicara dengan pelan, tidak terlalu pelan tentunya, tapi penting juga untuk orang yang suka presentasi itu belajar untuk menekankan kata-kata itu supaya teman-teman bisa membantu diri teman-teman menyadari kata-kata yang keluar dari mulut dan pikiran teman-teman. Oke? Mudah-mudahan belajar sadar kita kali ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menenangkan amigdala kita dan mengurangi kecemasan kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye teman-teman.